warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Galuh Ciamis, kelompok 4 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEM. Kami kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok dengan judul materi Dokumentasi Sistem Informasi. Izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Risma Kusendang dengan NIM 340 320 0019. Sri Mutia dengan NIM 340 320 0024. Siti Komalasari dengan NIM 340 320 0025. Dalam materi Sistem Teknik Dokumentasi terdapat 3 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, diagram arus data, kedua, bagan alir, dan ketiga yaitu diagram proses bisnis. Dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Di dalam sebuah dokumentasi dilengkapi dengan deskripsi naratif yang menjelaskan langkah demi langkah tertulis dari komponen-komponen dan interaksinya. Alat dokumentasi sangat penting dalam memahami bagaimana sistem bekerja. Terdapat level penting yang harus dikuasai. Pertama, harus dapat membaca dokumentasi untuk menentukan cara sistem bekerja. Mengevaluasi dokumen untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan pengendalian internal, serta merekomendasikan pengendalian yang lebih baik. Ada beberapa alat dokumentasi terbagi menjadi 3 kategori. 1. Diagram arus data. 2. Bagan alir. Bagan alir terdiri dari 3 macam, yaitu bagan alir dokumen, menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen yang ada di dalam perusahaan. Bagan alir sistem, menunjukkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sistem informasi sebuah perusahaan. Bagan alir program, menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Yang ketiga yaitu diagram proses bisnis, menggambarkan secara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang ada di dalam proses bisnis suatu perusahaan. Adapun fungsi sistem teknik dokumentasi yaitu membantu kerja analisis sistem dalam melakukan proyek pengembangan sistem yang sedang dijalankan, untuk kerja auditor dalam melakukan proses audit. Sebagai buku panduan operasi atau kegiatan aktivitas bisnis perusahaan, kita mengimplementasikan dan menggambarkan kebijakan perusahaan. Teknik dokumentasi yang pertama, diagram arus data ada 3 level dan yang tertinggi adalah diagram konteks. Diagram konteks ini nantinya akan memberikan tinjauan level ringkasan sistem yang nanti akan menunjukkan sistem pengolahan data input, output, serta tujuan dari data itu kemudian nanti akan diturunkan secara rinci ke dalam diagram arus data level 0. Kenapa level 0 disebut level 0? Dikarenakan ada titik desimal yang berarti 0, contoh 1.0, 2.0 yang menggambarkan masing-masing proses dari diagram level 0 ini nanti akan dirinci lagi ke dalam diagram arus data level 1 yang menunjukkan keterangan lebih lanjut dari aktivitas yang ada di dalam diagram arus data level 0. Nah, elemen-elemen dasar yang ada di dalam diagram arus data terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, sumber data dan tujuan data, disimbolkan dengan tanda kotak. Sumber data berarti mengirimkan data dan tujuan data adalah yang menerima data. Kemudian ada arus data yang disimbolkan dengan tanda panah yang berarti menunjukkan pergerakan data di antara proses penyimpanan sumber data dan tujuan. Kemudian simbol lingkaran adalah proses transformasi yang menjelaskan tindakan yang mentransformasikan data ke dalam input dan output. Jadi proses aktivitas transformasi yang terakhir adalah penyimpanan yang ada tanda garis sejajar yang menunjukkan tempat atau media penyimpanan dari data sistem tersebut. Contoh diagram konteks untuk level tertinggi dari DAD terkait sistem pemrosesan penggajian data sumbernya didapat dari Departemen dan SDM.
Datanya ada kartu waktu, formulir karyawan baru, formulir perubahan karyawan diproses dengan cara transformasinya di sistem pemrosesan penggajian, yang mana ada arus data berupa laporan pajak, mengecek karyawan, mengecek penggajian, laporan penggajian yang ditujukan datanya ke badan pemerintah, karyawan, bank, dan manajemen. Jadi masing-masing arus atau data yang dihasilkan dari input pemrosesan outputnya ini berupa laporan penggajian ditujukan ke manajemen, cek penggajian ditujukan ke bank, cek karyawan ke karyawan, dan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah. Nah, dari diagram konteks sistem pemrosesan penggajian ini nanti akan diturunkan ke DAD level 0. Nah, DAD level 0 ini dari mana? Tadi ada data sumbernya dari SDM, dirinci lagi ke dalam pemrosesan transformasi 1.0 berupa memperbarui file karyawan, tempat penyimpanannya di file karyawan setelah disimpan. Arus datanya lagi ada di 3.0, laporan outputnya adalah laporan penggajian ke manajemen. Kalau tadi diagram konteksnya secara garis besar dia di level 0, ini didetailkan lagi. Contoh di departemen ada aktivitas pemrosesan transformasi membayar karyawan. Setelah itu ada memperbarui buku besar, disimpan di tempat penyimpanan buku besar dari para karyawan ini akan digunakan untuk proses transformasi aktivitas membayar pajak, yang nanti data outputnya berupa voucher pengeluaran pajak, penggajian yang akan digunakan untuk memperbarui buku besar. Membayar pajak, output datanya berupa laporan pajak dan pembayaran yang ditujukan ke badan pemerintah. Nah, diagram DAD level 0 nanti akan dirincikan ke DAD level 1, membahas secara detail aktivitas apa saja yang ada di 2.0. Transformasi membayar pajak, transformasi membayar karyawan yaitu proses penggajian yang mana diambil dari media penyimpanan tabel tarif pajak, kemudian harus datanya mengecek karyawan dan juga register penggajian akan diproses, mempersiapkan pengeluaran kas yang nantinya akan keluar, outputnya berupa cek penggajian yang ditujukan ke bank. Dari diagram konteks diturunkan ke DAD level 0 dan DAD level 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagan alir. Bagan alir ini merupakan teknis analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan juga logis. Nah, simbol bagan alir ini dibagi ke dalam 4 kategori. Untuk yang pertama itu ada simbol input atau output, di mana ini menunjukkan input atau output dari suatu sistem. Untuk yang kedua ada simbol pemrosesan. Simbol pemrosesan ini menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik ataupun manual menggunakan tangan. Dan yang ketiga itu ada simbol penyimpanan, di mana simbol ini menunjukkan tempat di mana data kita simpan. Dan yang terakhir itu ada simbol arus dan lain-lain. Ini menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan bagan alir berakhir, keputusan dibuat, serta cara menambah catatan penjelas untuk suatu bagan alir. Bisa dilihat itu merupakan gambar dari simbol bagan alir. Di sini ada 16 simbol. Untuk yang pertama itu ada flow direction symbol, yang kedua ada terminator symbol, yang ketiga ada konektor simbol, yang keempat masih sama ada konektor simbol namun bentuk simbolnya itu berbeda. Yang kelima ada processing simbol yang berbentuk persegi panjang, di mana simbol ini yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh sebuah komputer. Yang keenam ada simbol manual operation, yang ketujuh ada simbol decision, yang kedelapan ada simbol input output, yang kesembilan ada simbol manual input, yang kesepuluh ada simbol preparation, yang kesebelas ada simbol predefined process, yang ke-12 ada simbol display, yang ke-13 ada simbol disk and online storage, yang ke-14 ada simbol magnetic tape unit, yang ke-15 ada simbol punch card, dan yang terakhir itu simbol dokumen. Nah, simbol dokumen ini merupakan simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Untuk dokumentasi sistem informasi selanjutnya ada diagram proses bisnis.
atau DPB. DPB ini merupakan cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Ada banyak aktivitas. Contohnya seperti pendapatan itu ada penerimaan pesanan, pengecekan kredit pelanggan, memverifikasi persediaan, dan juga mengkonfirmasi penerimaan pesanan dari pelanggan. Nah, DPB untuk siklus pendapatan hanya untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjual, sedangkan DPB untuk siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembelian. Nah, DPB juga mempunyai simbol diagramnya tersendiri, yaitu yang pertama ada simbol mulai. Simbol mulai ini atau permulaan proses diwakili oleh lingkaran kecil. Yang kedua itu ada akhir. Nah, akhir proses direpresentasikan oleh lingkaran kecil tetapi bergaris tebal. Dan yang ketiga itu ada aktivitas dalam proses. Ini merupakan proses yang diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul. Penjelasan aktivitas bisa ditempatkan di dalam persegi tersebut. Dan yang keempat itu ada keputusan. Nah, keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah wajik. Penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol wajik itu. Dan yang kelima itu ada arus. Arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh tanda panah. Dan yang terakhir ada informasi anotasi, informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB, dan jika dibutuhkan, panah yang tebal digambar dari penjelasan simbol. Bisa dilihat itu merupakan contoh diagram dari proses bisnis, yaitu proses reimbursement biaya dinas. Nah, di sini ada nama-nama atau bagian-bagian dari perusahaan, yaitu ada salesman, admin, sales supervisor, accounting, dan juga bagian keuangan. Dimulai dari salesman, yaitu membuat laporan biaya dinas dan membuat pengajuan pergantian biaya dinas yang akan ditujukan kepada sales supervisor. Nah, di sini sales supervisor bisa melakukan persetujuan pengajuan penggantian. Apabila supervisor tidak setuju, maka pengajuan akan dikembalikan kepada salesman, dan salesman di sini akan menerima info penolakan daripada sales supervisor. Nah, namun apabila sales supervisor menyetujui apa yang diajukan oleh salesman, sales supervisor akan membuat permintaan pembayaran kepada bagian keuangan. Nah, di sini bagian keuangan melakukan pembayaran juga membuat rekapitulasi dan mengirimkan memo pembayaran biaya dinas kepada salesman langsung. Di sini salesman menerima info pembayaran dan proses reimbursement biaya dinas pun selesai dengan ditandai lingkaran yang bergaris tebal. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.